Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di SMP Negeri 2 Ampel Gading. Perkenalkan, nama saya Pujian Kirana, bisa dipanggil Pujian atau Bu Nana. Operasi pada bilangan bulat berikutnya adalah perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka berlaku N dikalikan dengan A, nilainya sama dengan A ditambahkan A ditambahkan A, yang mana A ini ditambahkan dengan A sebanyak N kali. Jika tanda kedua bilangan yang dikalikan sama, yaitu positif-positif maupun negatif-negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Namun, jika tanda kedua bilangan yang dikalikan adalah berbeda, yaitu positif dan negatif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Berikut ini ada beberapa contoh pada operasi perkalian. Perhatikan baik-baik tanda positif dan negatifnya. Penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, karena tandanya sama, hasilnya positif. Begitu juga dengan soal yang kedua, tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Begitu juga dengan soal yang keempat, tandanya berbeda. Sedangkan soal yang kelima, hasilnya adalah 0. Karena berapapun dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan soal yang terakhir, meskipun dia tandanya negatif, jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sama dengan pada penjumlahan, perkalian juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah tertutup, yaitu operasi dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Yang kedua adalah komutatif atau pertukaran. Meskipun tempat bilangan ditukar, nilainya akan tetap sama. A dikalikan B akan sama dengan B dikalikan A. Kemudian ada asosiatif atau pengelompokan. Meskipun tanda kurungnya ditukar, maka nilainya tetap sama. Kemudian ada sifat yang dinamakan distributif. Distributif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu jika ada A dikalikan dalam kurung B ditambahkan C, maka dapat ditulis juga A dikalikan B ditambahkan A dikalikan C. Yang kedua yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Hampir sama, hanya tandanya yang berbeda. Jika ada A dikalikan dalam kurung B dikurangi C, maka dapat ditulis A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. Sifat yang terakhir adalah identitas, yaitu hasil perkalian dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jika pada penjumlahan tadi nilai identitasnya adalah 0, maka jika pada perkalian, 1 merupakan nilai identitas pada perkalian. Operasi pada bilangan bulat selanjutnya adalah pembagian. Jika A, B, dan C bilangan bulat, dengan B dan C merupakan faktor dari A, dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku jika A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B dikalikan C, atau dapat ditulis seperti ini, A per B sama dengan C. Maka A sama dengan B dikalikan C. Seperti ini, jika ada 2 dikalikan 3 sama dengan 6, maka 6 per 3 sama dengan 2. Berlaku juga untuk 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan 6 dibagi 0? Berapakah hasilnya? Bilangan berapakah yang dikalikan 0 menghasilkan 6? Betul sekali, jawabannya tidak ada, karena setiap apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0, sehingga pembagian bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisikan. Oleh karena itu, pada pembagian tidak berlaku sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Kita lanjut ke contoh. Berapakah hasil pembagian dari soal-soal berikut ini? Perhatikan tandanya ya. Sudah?
Bagaimana penyelesaiannya? Untuk yang nomor 1, 50 dibagi 5 karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif 10. Sedangkan nomor 2, 75 dibagi negatif 3, tandanya adalah berbeda, maka hasilnya negatif 25. Sedangkan soal nomor 3, tandanya sama-sama negatif. Jadi negatif 40 dibagi negatif 5 adalah positif 8. Selanjutnya ada operasi hitung campuran. Seperti apa kira-kira? Nah ini, bagaimanakah cara menentukan hasil dari 21 dikurangi dalam kurung negatif 5 dikalikan 6 dikurangi 9 dibagi negatif 3. Kira-kira yang mana dulu yang dikerjakan? Pada operasi hitung campuran, jika memuat tanda kurung, operasi yang terdapat di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Tapi ingat, ada lagi aturannya, yaitu jika operasi hitung tidak memuat tanda kurung, maka dapat diselesaikan berdasarkan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka operasi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Kemudian, operasi perkalian dan pembagian juga sama-sama kuat. Maka, jika sama-sama kuat, operasi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Sehingga jika ditemukan campuran seperti itu, maka operasi perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah ketemu hasilnya, baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Langsung kita terapkan pada contoh berikut ini. Mari kita amati tandanya. Yang pertama ada pengurangan, kemudian ada perkalian, kemudian ada pengurangan lagi, selanjutnya ada pembagian. Yang mana yang kuat? Betul sekali, perkalian dan pembagian lebih kuat dari pengurangan. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Karena letaknya perkalian ada di sebelah kiri sedangkan pembagian di sebelah kanan, maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Di sini adalah negatif 8 dikalikan 7, sehingga menghasilkan negatif 56. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya, kita selesaikan yang paling kuat, yaitu pembagian. Di sini ada negatif 8 dibagi negatif 2, menghasilkan positif 4, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, di sini ada dua tanda yaitu negatif dan negatif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Sehingga ketemu hasilnya 91. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pecahan. Pasti sudah pernah mengenal gambar-gambar ini sebelumnya. Sambil dilihat buku paketnya, perhatikan gambar ini. Gambar ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan berapa? Kita perhatikan, yang diarsir berwarna biru ada 2, sedangkan total persegi panjangnya ada 6. Sehingga bisa dibentuk dalam pecahan 2/6. Lalu kalau kita amati lagi, ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/3. Bagaimana mendapatkan 1/3? Betul sekali, masing-masing sama-sama dibagi 2 sehingga menghasilkan 1/3. Jadi 2/6 dengan 2/3 ini nilainya sama. Perhatikan gambar-gambar ini. Masing-masing dibagi menjadi bagian yang sama besar, akan tetapi jumlah potongannya berbeda. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk pecahan, gambar pertama adalah 1/2, gambar kedua adalah 2/4, gambar ketiga adalah 3/6. Akan tetapi, jika kita amati gambar, ukurannya adalah sama, sehingga pecahan-pecahan ini adalah senilai.
sehingga bisa dikatakan pecahan ekuivalen atau senilai. Selanjutnya ada menyederhanakan pecahan. Jika kita memiliki pecahan 9/45, bentuk yang paling sederhana ada berapa? Mari kita cari dulu faktor dari 9. Faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9. Sedangkan faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 itu sendiri. Kita lihat faktor yang sama. Faktor yang sama di sini adalah 9 dan 3. Maka kita pilih yang angkanya paling besar, yaitu 9. Sehingga 9/45 masing-masing kita bagi dengan 9. Sehingga menghasilkan 9 bagi 9, 1. 45 dibagi 9 adalah 5. Sehingga bentuk paling sederhana dari 9/45 adalah 1/5. Nah, faktor yang sama tadi, yang kita pilih tadi, angka 9 tadi, dinamakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Pasti sudah pernah tahu sebelumnya kan? Ini digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Selanjutnya ada membandingkan pecahan. Jika kita punya dua pecahan yang berbeda, yaitu 3/4 dan 2/3, yang mana yang nilainya lebih besar? Sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya. Di sini ada 4 dan 3. Angka berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3? Jawabannya adalah KPK dari 4 dan 3, yaitu 4 dikalikan 3, 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Maka untuk pecahan yang pertama, 12 dibagi 4 dikalikan 3. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 12 dibagi 3, 4. 4 dikalikan 2, 8. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita bandingkan. Yang nilainya lebih besar adalah 9/12. Kita rujuk kembali ke sini, berarti 9/12 ini senilai dengan 3/4. Jadi 3/4 nilainya lebih besar dari 2/3. Ya, untuk diperhatikan ya, nilai KPK tidak selalu langsung dikalikan. Kalau di contoh yang tadi, kebetulan dari 4 dan 3 itu tidak memiliki faktor yang sama, sehingga langsung dikalikan saja. Tapi jika memiliki faktor yang sama, kita pilih faktor yang terkecil dulu. Silakan sambil diingat-ingat lagi cara mencari KPK dan dipelajari di buku paketnya. Saya rasa untuk KPK sudah saya anggap bisa semua karena pasti sudah pernah dibahas di SD. Sambil terus belajar ya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!